Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Ajeng Retno Aryani dan teman saya Via Ivanka. Baiklah teman-teman kelas 9, kita akan mempelajari tentang teks fabel dan teks legenda KD 3.15 dan 4.15. Langsung ke materi, kita akan mempelajari tentang teks cerita fabel dan teks cerita legenda. Apakah itu teks fabel? Teks fabel merupakan cerita fiksi dengan tokoh utamanya adalah binatang yang berperilaku seperti manusia. Teks fabel selalu memiliki amanat dan pesan bagi pembacanya atau pendengarnya. Ciri-ciri teks fabel: 1. Tokohnya adalah binatang. 2. Tokoh berwatak seperti manusia. 3. Konflik dalam cerita diambil dari kehidupan manusia. 4. Memiliki amanat atau pesan bagi pembaca. Struktur fabel dan legenda. 1. Judul adalah kepala karangan. 2. Orientasi adalah kalimat yang terdapat pada awal cerita. 3. Komplikasi adalah munculnya masalah atau konflik cerita. 4. Klimaks adalah konflik mencapai puncaknya. 5. Resolusi adalah bagian penyelesaian masalah atau pemecahan konflik pada cerita. Yang terakhir, koda adalah pesan moral dari pengarang. Tidak semua pengarang menyantumkan koda pada ceritanya. Apa itu teks legenda? Definisi legenda. Legenda merupakan cerita rakyat zaman dulu tentang suatu peristiwa yang diyakini kebenaran kisahnya. Peristiwa tersebut bisa melahirkan suatu asal-usul, suatu nama daerah, atau hal-hal yang berkaitan dengan alam. Ciri-ciri legenda. 1. Tokohnya memiliki kesaktian. 2. Terdapat unsur keajaiban dalam cerita. 3. Dihubungkan dengan hal-hal gaib. 4. Terdapat unsur sejarah yang dibenarkan kisahnya. Dan yang kelima, memiliki pesan moral. Jenis-jenis legenda. 1. Legenda keagamaan. Legenda keagamaan ini bercerita mengenai suatu kisah tentang agama tertentu. Contoh legenda ini adalah kisah Wali Sunan Kalijaga. Yang kedua, legenda kegoiban. Legenda kegoiban ini bercerita mengenai suatu kepercayaan terhadap alam goib. Contoh legenda kegoiban ini antara lain kisah Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Kelanjutannya, nomor 3. Legenda perseorangan. Legenda perseorangan adalah legenda yang bercerita tentang kisah tokoh tertentu. Contoh legenda perseorangan adalah legenda Si Pitung. Yang keempat, legenda lokal. Legenda lokal adalah legenda yang bercerita suatu kisah tentang peristiwa pada suatu tempat seperti gunung, bukit, danau, dan lain-lain. Contoh legenda lokal seperti legenda Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian, unsur intrinsik fabel dan legenda. 1. Tema, yaitu gagasan pokok cerita. 2. Alur, yaitu rangkaian peristiwa yang membangun isi cerita. 3. Penokohan, yaitu cara pengarang dalam memerankan tokoh-tokohnya dalam cerita. 4. Latar, yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa. 5. Amanat, yaitu pesan moral yang disampaikan pengarang. Yeay, nantikan video teks fabel berikutnya ya teman-teman. Selamat belajar. Dan jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan like. Thank you. Berikut adalah video teks fabel. Kelinci yang rakus. Pada suatu hari, ada seekor kelinci dan dia selalu lapar. Dia adalah kelinci yang rakus. Dia selalu saja makan banyak dan juga tidur lama. Selalu saja makan, dan makan. Makan sepanjang malam, makan sepanjang hari, tapi dia tidak pernah puas dengan apa yang dia makan. Suatu ketika, kelompok kelinci menyerbu ladang sayuran. Semua kelinci makan dengan cepat. Tapi si kelinci rakus tidak berhenti makan.
Salah seekor kelinci mengingatkan, Hei kau makanlah dengan cepat. Kalau tidak pemilik ladang akan datang dan melempari kita dengan batu. si kelinci rakus pun menjawab, tolong biarkan aku makan lagi, aku akan makan banyak. Lalu kita akan kembali. Kelinci rakus yang lapar terus saja makan dan makan. Kelinci yang lain pun berkata, Hei kau, makan dengan cepat. Lihat itu, pemilik ladang sudah terlihat. Dia akan segera mendatangi kita. oh tidak apa-apa, dia belum sampai di bagian ladang ini. Tolong biarkan aku makan. Aku akan makan lagi, makan dengan banyak, lalu kita akan berlari pulang. Pada saat itu pemilik ladang mulai mendekat dan semua kelinci mulai berteriak. Lari, lari, pemilik ladang sudah tiba, lari semuanya. Semua kelinci mulai berlarian dan mulai melompat-lompat menjauh. Tapi si kelinci rakus tidak bisa berlari cepat, bahkan dia tidak bisa melompat karena dia terlalu banyak makan. Perutnya menjadi berat sekali. Semua kelinci bergegas dan melompat keluar dari pagar pembatas ladang. Tapi si kelinci rakus makan terlalu banyak, sehingga dia saat mencoba melompat terjatuh ke bawah pagar ladang. Di sana ada banyak batu yang tertancap pada tubuhnya. Dan pada saat itu juga pemilik ladang tiba dengan tongkat besar di tangannya. Dia mengayunkan tongkatnya kepada si kelinci rakus dan mengenainya dengan telak. Berlari sambil terpincang-pincang, kelinci rakus akhirnya berhasil mencapai rumahnya. Dia pun berpikir, oh akhirnya aku selamat, syukurlah. Dia mulai berjalan perlahan, tapi ada seekor rubah di belakangnya. Dan tiba-tiba rubah itu mulai berlari ke arah para kelinci. Semua kelinci lain masuk ke dalam rumah, tapi si kelinci rakus tertinggal jauh di belakang. Pada saat dia memasuki rumah, perutnya besar, amat berat, dan membengkak dengan makanan, sehingga dia tersangkut di pintu. Semua kelinci menariknya dari dalam, dan rubah menggigit ekornya. Itu seperti sebuah tarik tambang. Dan si kelinci rakus mulai berteriak dan menangis, tapi rubah tidak melepasnya. Pada akhirnya ekor kelinci rakus putus. Dan rubah pun terjatuh dengan suara yang keras. Semua kelinci akhirnya berhasil menarik si kelinci rakus ke dalam rumah. Hari ini kebiasaan rakus si kelinci rakus akhirnya membuatnya berada dalam masalah. Nyawanya selamat tapi kehilangan ekornya. Berikut contoh video legenda. Sang Kuryang. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang anak bernama Sang Kuryang yang lahir dari seorang putri raja yang bernama Dayang Sumbi dan seekor anjing bernama Tumang yang sebenarnya adalah titisan dewa. Mereka tinggal di hutan dan bertahan hidup dengan cara berburu. Suatu hari, Dayang Sumbi ingin sekali memakan jantung rusa. Disuruhnya Sang Kuryang untuk berburu di hutan dengan si Tumang. Tak kunjung melihat buruannya, Sang Kuryang akhirnya melihat seekor babi hutan melintas. Babi itu adalah kenalan Tumang yang bernama Wahyu Huang. Sang Kuryang pun langsung membidiknya. Namun Wahyu Huang berlari dan bersembunyi dengan gesit. Sang Kuryang lantas menyuruh Tumang untuk mengejarnya. Namun karena si Tumang tahu kalau itu adalah Wahyu Huang, dia pun menolaknya. Sang Kuryang pun marah dan menakut-nakuti Tumang dengan anak panahnya. Namun tak sengaja anak panah itu menghujam tubuh Tumang. Jap! Tumang pun tewas. Sang Kuryang yang ketakutan lantas menyembeli dan mengambil jantung Tumang. Jantung itu lantas diserahkan kepada Dayang Sumbi dan mengatakan bahwa itu adalah jantung rusa buruannya. Setelah mereka makan, Dayang Sumbi pun curiga kepada Sang Kuryang di mana si Tumang. Dayang Sumbi pun akhirnya tahu kalau itu adalah jantung si Tumang. Dayang Sumbi pun marah, memukul Sang Kuryang dengan sendok sayur dan mengusir Sang Kuryang dengan bekas luka di kepalanya. Sang Kuryang pun pergi meninggalkan rumah. Tidak lama setelah itu, Dayang Sumbi menyesal mengusir Sang Kuryang. Dia pun berdoa kepada dewa agar suatu saat nanti mereka bisa dipertemukan kembali. Beberapa tahun kemudian, saat Sang Kuryang sudah tumbuh menjadi seorang yang gagah dan tampan, dia pun bertemu dengan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tetap terlihat cantik dan awet muda. Keduanya tak menyadari satu sama lain dan jatuh cinta. Saat Sang Kuryang duduk di pangkuan Dayang Sumbi melihat bekas luka yang tak asing. Sadar itu adalah Sang Kuryang. Dayang Sumbi pun panik.
berusaha menghindari terjadinya pernikahan di antara mereka. Dayang Sumbi pun memberi syarat yang mustahil dilakukan kepada Sang Kuryang, yaitu membuatkan danau lengkap dengan perahunya dalam waktu 1 malam. Sang Kuryang menyetujuinya. Malam itu juga dibuatkanlah sebuah danau lengkap dengan perahu dengan bantuan makhluk halus Kuryang. Melihat situasi ini, Dayang Sumbi pun gelisah mencari cara agar usaha Sang Kuryang gagal. Dayang Sumbi pun membentangkan kain-kain tenunannya di arah timur. Kain-kain itu pun bercahaya dan membuat makhluk-makhluk Kuryang ketakutan. Mereka pun melarikan diri. Merasa dicurangi, Sang Kuryang pun marah. Dia lantas menendang perahunya. Seketika perahu itu berubah menjadi gunung tangkuban perahu. Sang Kuryang lantas mengejar Dayang Sumbi, namun usahanya tak berhasil. Sang Kuryang tersesat ke alam gaib dan abadi di dalamnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dan beberapa contoh video dari kami mengenai kompetensi dasar tentang fabel dan legenda. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.